Cash ratio sendiri yaitu rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya dan digunakan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Cash ratio yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan finansial perusahaan dalam melunasi kewajiban utang usaha. Dengan adanya cash ratio, perusahaan bisa melunasi berbagai kewajibannya seperti gaji karyawan, utang pajak, tagihan, dan lainnya secara tepat waktu. Cash ratio memiliki beberapa fungsi penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Adapun beberapa fungsi dari cash ratio adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan sales. Salah satu fungsi cash ratio adalah dapat membantu perusahaan meningkatkan penjualan. Dengan memiliki cadangan kas yang cukup, perusahaan dapat memanfaatkan untuk meluncurkan program pemasaran, meningkatkan produksi, atau mengembangkan produk baru. Kemampuan untuk mendanai inisiatif ini dapat membantu perusahaan meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Yang kedua, mengurangi overhead cost. Dengan memiliki cash ratio yang baik, perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman dan pembiayaan luar. Hal ini mengurangi biaya bunga dan membantu perusahaan mengelola overhead cost menjadi lebih efektif. Dengan mengurangi beban finansial, perusahaan dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk investasi dalam operasional yang efisien. Yang ketiga, mengelola piutang. Cash ratio yang sehat juga memungkinkan perusahaan untuk mengelola piutang dengan lebih baik. Dengan memiliki cukup kas dan setara kas, perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti pembayaran tagihan dari pelanggan. Hal ini mencegah penumpukan piutang yang tidak tertagih dan membantu menjaga aliran kas menjadi lancar. Yang keempat, melunasi utang. Cash ratio yang baik memberikan perusahaan kemampuan untuk melunasi utang jangka pendek dengan mudah dan tepat waktu. Melalui nilai kas yang cukup, perusahaan dapat menghindari risiko gagal bayar dan mempertahankan hubungan baik dengan pemberi pinjaman atau kreditor. Hal ini penting dalam membangun reputasi keuangan yang kuat dan memperoleh kepercayaan diri para pemangku kepentingan. Yang kelima, membayar aset. Ratio yang baik juga memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk membeli atau membayar aset dengan menggunakan kas. Perusahaan dapat memanfaatkan cash ratio ini untuk melakukan investasi strategis atau membayar aset yang diperlukan untuk operasional bisnis. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan operasional serta pertumbuhan jangka panjang. Faktor yang mempengaruhi cash ratio. Besar kecilnya cash ratio tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain yaitu yang pertama ada profil risiko. Besaran rasio kas dipengaruhi oleh profil risiko seorang pebisnis. Ada pebisnis memilih untuk main aman, yaitu dengan menyimpan sebagian kas perusahaan sebagai aset lancar. Ada juga pebisnis yang memilih menggunakan kas tersebut untuk ekspansi bisnis demi memperbesar keuntungan. Keduanya sah-sah saja selagi pebisnis itu mampu mengelola profil risikonya dengan baik. Lalu yang kedua yaitu ada industri usaha. Berbeda sektor industri, berbeda pula besaran kas rasio yang dimiliki. Salah satu sektor industri yang kas rasionya rendah adalah konstruksi. Hal ini tidak lepas karena adanya pembiayaan sebagian oleh perusahaan ketika memiliki kontrak baru. Perusahaan harus dapat mengelola keuangan sebaik mungkin sampai konstruksi itu selesai, sehingga sisa uang kontrak bisa didapatkan sepenuhnya. Lalu yang ketiga yaitu kondisi perekonomian.
Kestabilan perekonomian dapat menurunkan nilai kas rasio suatu perusahaan. Penting untuk memastikan agar bisnis terus itu berjalan. Ada dua cara yang bisa dilakukan agar rasio arus kas operasi tetap aman, yaitu menggunakan sebagian kas untuk memproduksi barang atau jasa dan membayar sebagian utang untuk mengurangi jumlah kewajiban di masa mendatang. Lalu yang keempat yaitu ada pertumbuhan usaha. Usaha yang sedang berkembang pesat otomatis menyisihkan kas dalam jumlah besar untuk mendukung pertumbuhan yang terjadi. Jika ada biaya di luar biaya biasanya, perusahaan dapat bayarkan tanpa mengganggu aktivitas operasi. Besar kecilnya cadangan kas yang disisihkan itu tergantung sektor usahanya dan estimasi kebutuhan di masa mendatang. Lalu yang kelima yaitu nilai dari kas rasio itu sendiri. Kas rasio yang terlalu tinggi itu kurang baik untuk pertumbuhan usaha karena hal ini membuat bisnis menjadi stuck atau jalan di tempat. Selama nilai kas rasio masih ada dalam batasan ideal, tidak ada salahnya menggunakan kas untuk mengembangkan bisnis. Toh dari sini keuntungan akan mengalir sebagaimana mestinya. Tips agar cash ratio tetap aman. Agar perusahaan memiliki arus cash rasio yang baik, dibutuhkan sejumlah tips untuk mewujudkannya, yaitu ada 5 tips ya teman-teman. Yang pertama, meningkatkan penjualan bagi seorang pembisnis. Penting untuk memastikan adanya pertumbuhan cash rasio dalam usaha yang dijalankannya. Caranya, dengan meningkatkan penjualan dari waktu ke waktu. Ketika penjualan meningkat, maka pendapatan dan keuntungan juga akan ikut meningkat. Dengan keuntungan tersebut, pembisnis dapat merancang arah pertumbuhan bisnisnya, seperti membuat produk baru, meningkatkan pelayanan dan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan agar tidak kehilangan konsumen. Alhasil, keuntungan yang diperoleh semakin meningkat daripada sebelumnya gitu. Nah, yang kedua yaitu ada mengurangi biaya overhead. Kebutuhan modal untuk menjalankan bisnis bertambah apabila biaya overhead semakin tinggi. Maka dari itu, kurangilah biaya-biaya yang kurang berkaitan dengan pertumbuhan bisnis agar kas semakin terkontrol. Buatlah ketentuan mengenai budget di perusahaan. Evaluasi budget ini dari waktu ke waktu untuk mengantisipasi biaya overhead yang terlalu tinggi. Jika biayanya tinggi, pembisnis dapat kurangi pada budgeting pada bulan berikutnya gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada meminimalisir utang. Selain mencari investor meminjam uang kepada bank, ada cara lain untuk memperoleh suntikan dana agar bisnis tetap berjalan dengan lancar. Namun, yang sering terjadi adalah porsi utang menjadi sangat besar. Akibatnya, perusahaan kesulitan untuk membayar utang-utang tersebut. Nah, jika ingin meminjam utang, pastikan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan demi menghindari pemakaian dan belanja yang tidak dibutuhkan. Jika sudah punya utang, bayar secara disiplin agar utang tersebut tidak membengkak karena suku bunga dan denda pembayarannya gitu. Nah, yang keempat ada menagih piutang. Setiap perusahaan pasti memiliki piutang kan teman-teman, termasuk yang tidak tertagih. Nah, sekarang cobalah untuk menagih piutang-piutang tersebut untuk menambah jumlah cadangan kas di perusahaan. Hasilnya bisa digunakan untuk belanja, misalkan belanja aset atau lain-lain. Yang kelima yang terakhir adalah menjual aset. Jualah aset yang sekiranya tidak akan terpakai lagi agar dapat menghasilkan uang dan meningkatkan likuiditas. Rumus cash ratio yaitu cash or cash equivalent atau arus kas dibagi dengan current liabilitas atau utang jangka pendek. Untuk mengetahui cash or cash equivalent dan current liabilitas, kita dapat lihat di laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini kita bisa cari di web IDX. Di sini saya sudah mendapatkan laporan keuangan TGKA pada tahun 2021. Nah, untuk mencari cash or cash equivalent, kita dapat lihat di laporan keuangan pada bagian arus kas, dan current liabilitas kita dapat lihat di bagian liabilitas. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu untuk perusahaan TGKA, cash or cash equivalentnya itu terdapat nilai 325, 744, 522, 495, dan current liabilitasnya yaitu 1319, 656, 849, 510. Nah, kemudian cash or cash equivalent dibagi current liabilitas
yaitu menghasilkan cash ratio. Cash ratio-nya yaitu 0,246840323.